Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar, ketemu lagi dalam pelajaran IPS dan pada kali ini kita akan membahas tentang kondisi iklim Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini: pengertian iklim, iklim di Indonesia, pengaruh iklim terhadap kehidupan masyarakat. Pengertian iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata pada suatu daerah yang luas dan dalam waktu yang relatif lama. Klasifikasi iklim. Pada pembahasan kali ini kita batasi 3 klasifikasi iklim, yaitu iklim matahari, iklim fisis, dan iklim muson. Iklim matahari adalah iklim yang berdasarkan gerak semu matahari atau berdasarkan garis lintang yang terdiri dari iklim tropis, subtropis, dan iklim kutub atau dingin. Iklim fisis adalah iklim berdasarkan posisi geografisnya suatu wilayah yang terdiri dari kontinen atau daratan, maritim, perairan, dataran tinggi atau pegunungan. Iklim muson, iklim yang berdasarkan pergerakan angin muson, dan di dunia ini hanya beberapa wilayah yang mendapat iklim muson, yaitu Asia Tenggara, India, Australia, dan pesisir timur Afrika. Berdasarkan iklim matahari, bumi dibagi menjadi beberapa daerah iklim. Yang pertama, iklim tropis yang terletak pada 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan atau berada pada daerah sekitar Khatulistiwa. Yang kedua, iklim subtropis terletak pada 23,5 derajat sampai 66,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Dan yang ketiga, iklim dingin atau iklim kutub yang terletak pada 66,5 derajat sampai 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Dan Indonesia terletak pada daerah yang beriklim tropis. Iklim matahari juga tidak lepas dari gerak semu matahari. Pada tanggal 21 Maret, matahari tepat berada di Khatulistiwa. Ini menyebabkan daerah subtropis wilayah utara mengalami musim semi dan wilayah selatan mengalami musim gugur. Kemudian pada tanggal 21 Juni, matahari berada di garis balik utara atau 23,5 derajat lintang utara. Ini menyebabkan daerah subtropis wilayah utara mengalami musim panas dan sebelah selatan mengalami musim dingin. Kemudian pada tanggal 23 September, matahari kembali berada di Khatulistiwa dan ini menyebabkan daerah utara mengalami musim gugur dan selatan mengalami musim semi. Kemudian pada tanggal 22 Desember, matahari berada di garis balik selatan atau 23,5 derajat lintang selatan, dan ini menyebabkan wilayah subtropis sebelah utara mengalami musim dingin dan wilayah selatan mengalami musim panas. Kemudian pada tanggal 21 Maret, matahari kembali berada di Khatulistiwa dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan gerak semu matahari. Bagaimana musim kemarau terjadi di Indonesia? Kita akan mempelajari bagaimana pengaruh gerak semu matahari terhadap pergerakan angin muson. Pada bulan April sampai bulan September, pergerakan gerak semu matahari berada di belahan bumi utara. Ini menyebabkan belahan bumi utara memiliki suhu yang lebih panas daripada belahan bumi selatan, sehingga tekanan udara di wilayah selatan lebih tinggi daripada tekanan udara di wilayah utara. Dan ini menyebabkan angin bertiup dari wilayah selatan ke wilayah Khatulistiwa.
Angin bertiup dari benua Australia menuju Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga datangnya ke wilayah Indonesia dari arah sebelah timur. Ini yang kita kenal dengan angin muson timur. Angin bertiup dari benua Australia. Benua Australia adalah benua yang sebagian besar wilayahnya gurun pasir sehingga daerahnya kering. Angin yang bertiup dari benua Australia membawa udara yang kering, tidak membawa uap air, sehingga ketika jatuh ke wilayah Indonesia, Indonesia mengalami musim kemarau. Artinya, musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai bulan September. Lalu bagaimana musim hujan terjadi di Indonesia? Pada bulan Oktober sampai bulan Maret, pergerakan gerak semu matahari berada di belahan bumi selatan. Ini menyebabkan udara di belahan bumi selatan lebih panas daripada udara di belahan bumi utara. Dan tekanan udara di belahan bumi utara lebih tinggi daripada tekanan udara di belahan bumi selatan khatulistiwa. Dan menyebabkan angin bergerak dari wilayah utara ke wilayah selatan. Angin bergerak dari Samudra Pasifik menuju Khatulistiwa dan dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga jatuhnya ke wilayah Indonesia dari sebelah barat. Ini yang kita kenal dengan angin muson barat. Karena angin melewati Samudra Pasifik atau perairan, dan di atas perairan Samudra Pasifik terjadi penguapan yang tinggi sehingga angin yang melewati Samudra Pasifik membawa uap air, dan ketika jatuh ke wilayah Indonesia, uap air itu jatuh dan menyebabkan terjadinya hujan. Dan angin muson barat ini menyebabkan wilayah Indonesia mengalami musim penghujan. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret. Bagaimana pengaruh iklim terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani, terutama mengusahakan pertanian padi. Awal musim hujan dimanfaatkan oleh petani untuk mulai bercocok tanam. Musim tanam pertama diawali pada bulan November dan kemudian panen pertama pada bulan Februari. Kemudian musim tanam kedua setiap tahunnya mulai pada bulan Maret dan panen pada bulan Juli. Semua terjadi ketika musim hujan atau ketika daerah pertanian memiliki cukup air. Pada musim kemarau, tanah pertanian dibiarkan kering dengan tujuan supaya hama dan penyakit tanaman mati. Sedangkan bagi nelayan, musim kemarau merupakan waktu yang paling tepat untuk mencari ikan. Sedangkan pada musim hujan, kegiatan para nelayan cukup terganggu dengan kendala cuaca, di mana gelombang laut yang sangat tinggi, terutama pada bulan Januari dan Februari. Iklim juga mempengaruhi sejarah Indonesia, di mana nenek moyang bangsa Indonesia juga memanfaatkan angin muson untuk berlayar dari Yunan menuju Indonesia, yang kita kenal dengan perjalanan Proto Melayu dan Detro Melayu. Demikianlah materi tentang kondisi iklim di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.